Untuk keuangan yayasan dan bantuan pemerintah itu rencananya nanti tahun 2026 itu kita konsolidasikan sesuai dengan permintaan pembina. Kita akan eh, kalau selama ini laporan keuangan yayasan itu tidak memasukkan bantuan pemerintah, maka nanti harapannya di tahun 2026 itu bantuan pemerintah itu masuk dikonsolidasikan di dalam laporan keuangan yayasan. Memang untuk akun-akunnya nanti juga akan sedikit berbeda untuk bantuan pemerintah karena itu akan menyesuaikan dengan pedoman penggunaan bantuan pemerintah. Jadi nanti dalam konsep pembukuannya bantuan pemerintah itu menjadi diakui sebagai pendapatan yang ada pembatasan dalam konsep ISAK 35 itu dibedakan antara pendapatan tanpa pembatasan dengan pendapatan dengan pembatasan. Untuk bantuan pemerintah itu masuk kategori pendapatan dengan pembatasan, sehingga nanti disesuaikan untuk penerimaan dan pengeluarannya juga dengan pembatasan. Lalu RAPBU diharapkan untuk mencakup semua penerimaan dan pengeluaran sepanjang tahun anggaran, sehingga kami harapkan eh, tidak ada pengajuan penambahan anggaran di tahun berjalan. Di tahun ini kami mengalami di awal-awal tahun anggaran sudah banyak yang mengajukan anggaran, tambahan anggaran atau anggaran baru. Maka kami harapkan di tahun 2026 itu semua keperluan unit itu sudah teranggarkan di dalam rencana anggaran, sehingga harapannya sepanjang tahun itu tidak ada pengajuan penambahan anggaran kecuali untuk yang hal-hal darurat. Jadi eh, pengajuan penambahan anggaran itu hanya diperuntukkan untuk hal-hal darurat. Dan kalau kita lihat di SIMPL itu memang belum lama ini kita mengaktifkan ada menu baru atau fitur baru yaitu non anggaran. Sekarang ini digunakan untuk eh, memfasilitasi pengajuan-pengajuan anggaran yang dulu tidak disetujui atau belum belum teranggarkan. Tapi nanti di 2026 itu menu non anggaran itu kita rencanakan hanya untuk eh, proses persetujuan pengajuan vakasi kegiatan dan juga hanya untuk yang pengajuan anggaran karena hal-hal darurat. Maka Bapak Ibu mohon untuk dalam penyusunan rencana anggaran mohon untuk memperhitungkan eh, kebutuhan selama 1 tahun di 2026 dan jangan sampai eh, diusahakan jangan sampai ada pengajuan penambahan anggaran untuk hal-hal yang bukan sifatnya darurat. Lalu untuk keuangan, semua penerimaan dana dari siswa yang terdiri dari uang persiapan pendidikan, dana pengembangan pendidikan, lalu sumbangan pembinaan pendidikan SPP dalam dengan berbagai komponennya, ada uang komputer, uang sarana prasarana, uang kegiatan itu, dan juga termasuk pendapatan yang diterima dari pihak ketiga merupakan pendapatan yang yayasan yang wajib disetorkan dan dilaporkan ke yayasan. Jadi semuanya nanti masuk di dalam pembukuan di unit masing-masing untuk penerimaan itu. Lalu pembiayaan yang diajukan dalam penyusunan anggaran setiap unit karya adalah biaya yang digunakan untuk penunjang kebutuhan operasional setiap unit karya. Jadi semua semua biaya-biaya yang digunakan oleh unit yang direncanakan itu masuk di dalam anggaran pembiayaan unit karya. Kecuali untuk yang nanti dikecualikan di bagian berikutnya. Unit karya wajib membuat rincian rencana anggaran per masing-masing kegiatan siswa dalam 1 tahun anggaran yang dilampirkan pada saat pengajuan RAPBU ke YPR. Jadi untuk anggaran kegiatan untuk sekolah-sekolah yang menarik uang kegiatan
masih berlaku sama di dalam ketentuan keuangan kita, itu masih disertai dengan anggaran untuk penggunaan uang kegiatan. Ini yang dimaksud di sini. Jadi untuk rencana penggunaan uang kegiatan yang ditarik oleh sekolah itu dilampirkan secara tersendiri dalam format Excel yang kiranya sudah dibagikan ke unit-unit karya. Lalu setiap perencanaan anggaran pembiayaan yang berkaitan dengan renovasi, pemeliharaan bangunan wajib melampirkan proposal yang disertai dengan foto terupdate mengenai kondisi bangunan yang akan dilakukan perbaikan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Budha mengusulkan ada renovasi, nanti di dalam pengajuan anggaran itu disertakan dengan eh, foto eh, foto kondisi bangunan yang akan direnovasi. Lalu untuk pengadaan aktiva tetap, tanah, bangunan, dan kendaraan, itu anggarannya ada di kantor yayasan atau pusat. Sekolah sebatas mengajukan nanti eh, anggarannya ada di kantor yayasan. Mungkin kalau saya lihat di tahun ini, sebetulnya ada yang sekolah yang mengajukan itu, tetapi tanpa ada keterangan. Kalau sebenarnya anggarannya ada di pusat, maka nanti harapan kami ketika anggarannya itu ada di pusat, nanti ada keterangan di dalam persetujuan anggaran bahwa anggaran itu ada di pusat. Harapannya begitu nanti. Lalu untuk bantuan pemerintah, dana bantuan pemerintah dioptimalkan untuk membiayai operasional unit serta berbagai kegiatan atau agenda unit karya sesuai petunjuk teknis, sehingga dana tersebut dapat meringankan beban operasional Yayasan Pangutiluhur. Jadi harapannya kita memaksimalkan atau mengoptimalkan dana bantuan pemerintah dulu. Kalau hal-hal yang bisa dibiayai dengan bantuan pemerintah itu kita optimalkan dengan dana bantuan pemerintah. Lalu yang tidak memungkinkan untuk dibiayai dengan dana dari bantuan pemerintah itu yang dibiayai oleh yayasan. Lalu jika dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah benar-benar sudah maksimal, maka unit dapat menggunakan anggaran dari sumber pendanaan lain, entah itu komite, intern, dan yayasan. Lalu untuk unit karya yang pencairan dana bantuan pemerintahnya terlambat dari waktu yang ditentukan, dapat meminjam dana terlebih dulu ke yayasan. Kita mohon dana talangan seperti yang sudah terjadi seperti ini. Jadi kita masih membuka kesempatan untuk memberikan dana talangan untuk eh, anggaran-anggaran BOS yang atau bantuan pemerintah lainnya yang anggarannya belum cair. Untuk dana pengembangan pendidikan, ini sifatnya tidak wajib, itu digunakan untuk pengembangan sekolah pada periode tertentu. Kebijakan memungut DPP dan penggunaan itu harus sepengetahuan dan seizin yayasan. Jadi kalau sekolah mau menarik DPP itu harus sesuai dengan ketentuan keuangan kita itu harus sepengetahuan dan seizin yayasan. Dan bagi unit yang mengambil kebijakan untuk menarik DPP itu hendaknya tidak berdampak pada target UPP. Lalu sekolah membantu mengusahakan ketika ada peserta didik kurang mampu agar tetap dapat menyelesaikan kewajiban keuangannya dengan mencarikan beasiswa baik dari pihak ketiga, alumni maupun pengajuan dana ASOM Pangutiluhur. Banyak unit sekolah yang sudah mengusahakan ini mencarikan dana beasiswa dari pihak-pihak lain untuk membantu eh, keuangan anak didiknya, anak sekolah yang sekolah di situ yang tidak mampu secara keuangan. Lalu untuk pemutihan atas tunggakan keuangan itu harus
sepengetahuan dan seizin Yayasan Pangutiluhur. Jadi dimintakan eh, permohonan untuk pemutihan tunggakan keuangan sekolah peserta didik. Lalu untuk komite, berdasarkan buku pedoman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah-sekolah Pangutiluhur, beberapa hal ini saya sampaikan eh, yang berikut. Yang pertama, setiap penyusunan anggaran komite harus pengetahuan dan disetujui oleh pengurus komite, pihak orang tua murid bersama pihak sekolah. Jadi anggaran komite juga bersamaan dengan anggaran yayasan, harapannya sudah juga dibicarakan dengan pihak komite untuk penyusunan anggarannya. Keuangan komite secara prinsip digunakan untuk membantu peningkatan mutu pendidikan, antara lain berupa pengembangan sarana prasarana, biaya pemeliharaan gedung, dan jaringan kerjasama dan sistem informasi. Lalu untuk uang komite dapat digunakan untuk menambah kesejahteraan guru dan karyawan dengan batas maksimal 30% dari total penerimaan uang komite pada periode berjalan. Ini Buder, Bapak Ibu, beberapa ketentuan berkaitan dengan uang komite yang ada di anggaran eh, dasar, buku pedoman anggaran dasar Komite Sekolah PR. Beberapa hal ini saya kutipkan kembali untuk sekedar penyegaran untuk mengingat kembali pedoman yang ada berkaitan dengan komite. Lalu untuk vakasi kegiatan, persetujuan anggaran vakasi kegiatan ada di kantor pusat, kantor pusat Yayasan Pangutiluhur. Jadi nanti untuk pengajuannya tetap di unit seperti yang tahun-tahun ini, tahun paling enggak tahun 2025, unit tetap mengajukan anggarannya, tapi nanti persetujuannya seperti yang tahun ini tidak ada, persetujuannya bukan di unit, tapi nanti ada di kantor yayasan, sehingga eh, setiap kali ada keperluan vakasi nanti unit mengajukan seperti yang berlaku selama ini. Lalu kami dalam pemberian vakasi kegiatan itu berdasarkan asas kewajaran. Kami mengacu pada pemberian vakasi itu mengacu pada tiga hal ini, kata Bapak Ibu Buder. Yang pertama, apakah kegiatan dilaksanakan di luar jam kerja? Karena kalau kegiatan itu dilaksanakan di dalam jam kerja, sebetulnya eh, Bapak Ibu Buder itu sudah digaji berdasarkan jam kerja, karena eh, setiap harinya, tiap minggunya jam kerja kan ditentukan. Jadi kalau sebenarnya kalau kegiatan itu dilaksanakan di dalam eh, hari kerja, jam kerja, itu sebenarnya itu tidak masuk dalam unsur vakasi. Lalu apakah kegiatan dilaksanakan di luar sekolah? Lalu yang ketiga, apakah kegiatan itu di luar tupoksi? Kalau kegiatan itu masih menjadi tupoksi Bapak Ibu guru, Buder, mestinya itu sebenarnya tidak masuk dalam kriteria pemberian vakasi. Jadi kalau kita mau betul-betul menerapkan vakasi, intinya vakasi itu diberikan kalau tidak eh, diberikan di luar jam kerja, hari dan jam kerja, di luar sekolah, dan di luar tupoksi. Tetapi pelaksanaan kita selama ini tidak berdasarkan pada itu, tapi kita hanya sebagai acuan, kita berdasarkan asas kewajaran, walaupun itu kegiatan itu tidak di luar sekolah, kegiatan itu dilaksanakan di dalam jam kerja, tetapi selama ini kita tetap berikan vakasi. Maka itu menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu, berkaitan dengan vakasi. Ketika kami memberikan vakasi, persetujuan vakasi menjadi dasar kita adalah asas kewajaran.
dan juga mengacu pada tiga hal berikut. Demikian dari saya, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Bude Jarwo. Terima kasih Bu Dertri yang sudah menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan eh, apa bagaimana untuk penyusunan anggaran di tahun 2026. Sedikit saya menginformasikan yang tadi, beberapa tadi bertanya secara pribadi bahwa hari ini kita sosialisasi, teman-teman memiliki perancangan kegiatan atau pembuatan RAPBU sampai dengan tanggal 17 ya Bu Dertri ya. Tanggal 17. Lalu tanggal 17 adalah hari terakhir submit sebagai perwakilan ke pusat. Baru setelah submit nanti para pengurus itu akan hadir di setiap perwakilan untuk mendengarkan pemaparan dari setiap unit kerja. Agenda dari pengurus dan perwakilan nanti agenda harinya akan kami sampaikan dari pengurus pusat ke perwakilan-perwakilan sehingga perwakilan bisa untuk menyusun jadwalnya antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 31. Itu ya informasi yang pertama. Supaya kalau memang kecuali yang Jakarta karena Jakarta sudah teragendakan berarti Jakarta wajib mensubmit sebelum tanggal 13. Sebelum tanggal 13. Kalau tanggal 13 itu harus ada pengurus yang di sana. Jikalau perwakilan merasa perlu dalam rangka untuk menyusun anggaran ini mau mengumpulkan teman-teman, kami persilahkan, tetapi kehadiran pengurus nanti pada setelah disubmit. Jadi kehadiran pengurus bersama dengan drafter bukan dalam rangka penyusunan anggaran, tetapi dalam rangka bagaimana proses yang diajukan oleh sekolah itu diinformasikan kepada kami sehingga nanti hal tersebut menjadi bahan dalam rangka persetujuan anggaran. Itu konsepnya. Maka bukan dalam rangka menyusun anggarannya, tetapi dalam rangka mendengarkan apa yang dijalankan, direncanakan oleh unit, sehingga itu nanti akan mempengaruhi persetujuan anggarannya. Jadi itu yang perlu untuk kami sampaikan karena sekolah kita cukup banyak, maka nanti kami sebagai pengurus tidak akan lengkap. Dalam arti kami bertiga akan berbagi bersama dengan staf, misalnya saya wilayah mana, lalu Bu Dertri perwakilan mana, Bu Dertwi nanti perwakilan mana. Itu hal informatif saja. File-file nanti akan kami sampaikan melalui perwakilan. Beberapa tadi ternyata ada beberapa tulisannya itu nggak tepat, maka saya akan perlu edit untuk beberapa seperti yang tadi Bu Tri sampaikan, uang sekolah dalam kurung uang sekolah yang benar itu adalah SPP, sumbangan penyelenggaraan pendidikan dalam kurung uang sekolah dan seterusnya. Itu tadi salah satu revisi nanti supaya tidak menjadi kacau di level kita. Mungkin dari hal ini beberapa pertanyaan sudah masuk. Lah, ada teman-teman yang dari forum ini ada yang mau bertanya informatif atau mempertanyakan terkait dengan proses penyusunan anggaran. Kami persilahkan nanti ditujukan kepada siapa, kepada Bu Dertwi, kepada saya, atau kepada Bu Dertri untuk disampaikan. Saya buka ruang pertanyaan untuk kita semua. Saya persilahkan untuk dengan mengangkat jari. Oke, ada Mas Baskoro, ada lagi 3 orang mungkin yang bisa untuk hari saat ini. Sambil menunggu, saya persilahkan kepada Mas Baskoro dari YPL Perwakilan Klaten. Monggo Mas, Terima kasih, Brother Jarwo. Apakah suara jelas terdengar? jelas terdengar, silahkan. Pertanyaan ditujukan kepada Brother Triwur. Tadi pada poin pengajuan vakasi yang didasarkan pada acuan jam kerja. Nah, di situ tadi ada 2 poin jam kerja. Apakah kegiatan itu dilakukan dalam jam kerja atau di luar jam kerja? Itu sebagai dasar acuan dari YPL untuk meng-ACC permohonan vakasi kegiatan dari sekolah. Nah, lalu ketika pemberian vakasi itu didasarkan pada 2 poin tersebut, artinya yayasan harus tahu dulu ini, apakah kegiatan itu dilaksanakan di luar jam kerja atau di
dalam jam kerja sebagai acuan pemberian vakasi, ACC permohonan vakasi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana tahunya YPL? Bagaimana cara menentukan YPL tahu bahwa itu kegiatan itu dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja? Jadi jangan sampai nanti terjadi kegiatan yang dilakukan di luar jam kerja malah dapat vakasi. Sebaliknya, kegiatan yang dilakukan dalam jam kerja malah tidak dapat vakasi kegiatannya. Seperti itu. Begitu Bruder Jarwo, terima kasih. Terima kasih. Dr. Tribur mungkin monggo. Ya. Ya. Kita melihatnya dari laporan kegiatan, Mas Baskoro. Dari laporan kegiatan itu biasanya ada juga menyebutkan tempatnya di mana, lalu juga melihat jenis kegiatannya. Misalnya untuk ujian sumatif itu kan mesti di jam kerja, sebetulnya di jam kerja, tetapi kan kita walaupun di jam kerja tetap memberikan apa vakasi karena kita selama ini tidak saklek masih eh, memperhitungkan itu walaupun sebetulnya kalau sumatif itu kan sebetulnya dilaksanakan di jam kerja juga menjadi top tupoksi dari Bapak Ibu, tetapi kan kita tetap memberikan vakasi. Jadi ini menjadi acuan bagi kami apakah memang penerapannya tidak saklek ya Mas Bagarot, memang hanya menjadi rambu bagi kami di dalam proses persetujuan akhir vakasi karena memang untuk pedoman pemberian vakasi itu memang sampai sekarang belum ada di yayasan. Maka kita ketika mengajukan memberikan keputusan terhadap pemberian vakasi kita menggunakan eh, acuannya atau rambu-rambunya tiga hal itu. Jadi seandainya misalnya itu kegiatan itu di dalam jam kerja eh, di sekolah itu tentu kita memberikan jadi pemberian vakasinya kan bisa eh, mungkin bisa tidak full hanya salah satunya begitu Mas Jal. Jadi hanya sebagai rambu-rambu tidak betul-betul menjadi pedoman saklek bahwa apakah itu di jam kerja atau di luar jam kerja. Jadi bisa Sampai saat disimpulkan bahwa acuan ACC permohonan vakasi atas dasar jam kerja itu tidak absolut harus seperti itu gitu. Jadi nanti ya, masih ada pengecualian begitu ya, Der. ya, Oh ya. Ya, betul mungkin gitu. begini Mas Baskoro ya, saya coba membantu dari yang Bu Tri. Selama ini teman-teman itu ketika mengajukan vakasi jelas yang pertama adalah melampirkan laporan kegiatan. Itu yang sementara ini terjadi. Nah, bagaimana proses persetujuan vakasi? Yang pertama adalah Mas, apakah kegiatan tersebut berada di luar dari jam kerja pegawai. Itu yang pertama kami jadikan frame. Yang kedua, kalau di luar jam kerja pegawai, berarti di sana sebenarnya ada aspek pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai di luar daripada jam kerja pegawai. Aspek itu kalau di dalam pegawai tenaga kependidikan disebut sebagai aspek lembur sebenarnya. Lalu yang kedua, apakah kegiatan dijalankan di luar daripada satuan pendidikan? Maka kalau kita berpikir seperti itu, ada aspek yang disebut sebagai aspek transportasi. Nah, lalu yang ketiga, ini yang mungkin yang sangat lunak di kita adalah apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dijalankan oleh pegawai di luar daripada tugas pokok dan fungsi, tupoksi. Contoh ya Mas ya, selama ini
yang kami jalankan sebagai pengurus adalah tugas pengurus itu kan memberikan informasi pembinaan pegawai dalam rangka Santiaji, konsolidasi, lalu pensiun, begitu Mas Baskoro Ya. ya. Tugas pengurus saya, Buder Dwi, lalu Buder Tri itu tugasnya itu. Kalau kami memberikan sesi sebagai pengurus dalam rangka menjalankan kegiatan pembinaan Santiaji, konsolidasi, pensiun, itu kan tugas pokok kami. Maka kami nggak layak untuk diberikan sebagai honor narasumber. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai seorang pengurus. Nah, kalau seorang wali kelas tugas pokok dan fungsinya misalnya memberikan keterangan pembinaan terkait dengan mungkin sebelum retret, misalnya begitu ya, informasi terkait dengan retret, ya sebenarnya itu adalah tugas pokok dan fungsi. Tetapi kami masih sangat lunak, Mas, masih sangat lunak dalam hal ini. Nanti di dalam program kami tahun 2026 ada PUK. PUK yang baru menggantikan tahun 2019. Salah satunya nanti kita bicara soal tupoksi, soal jam kerja atau durasi kerja, soal efektivitas, lalu soal aturan-aturan ini. Sampai dengan hari ini kita belum dapat membuat yang namanya generalisasi atas aturan vakasi. Kenapa? Variannya sangat besar. Maka ini kriteria-kriteria tadi membantu pengurus dalam rangka untuk menyetujui vakasi. Itu bisa saja vakasi itu yang diusulkan tidak selalu dipotong loh. Bahkan ada yang ditambah. Contoh misalnya membimbing retret, menginap 1 malam. Lalu dengan menginap 1 malam kok vakasinya lebih rendah, ya kita naikkan. Ada Mas yang dalam hal seperti itu. Jadi persetujuan vakasi tidak harus selalu memotong, tidak dalam kriteria seperti itu. Jadi terkait dengan jam kerja, terkait dengan tempat kejadian, itu adanya di mana? Adanya di laporan kegiatan. Maka biasanya kami tidak akan memproses vakasi kalau tidak disertai laporan kegiatan. Mungkin lebih jelas Mas Baskoro? Iya, Oke, sudah terima dapat. kasih. Terima kasih, Saya Bu memberikan Darto. keterangan Ya. Buder Tato, saya persilahkan. Jadi, Terima kasih dari Jarwo, terima kasih dari Tribur. ya, sama-sama. Sudah saya Budi Jarwo. J. Ya, terima kasih. Pertama, tadi pertanyaan pertama di chat saya sudah dijawab oleh Budi Jarwo. Jadi nanti akan pengurus datang setelah summit ya, setelah bar 17 untuk di perwakilan. Lalu yang kedua, sebenarnya RAPBU itu kan sebagian dari supporting proses bisnis kita ya. Artinya kan Bapak Ibu, kita semua ini punya tanggung jawab besar karena kita menerima uang baik itu dari masyarakat langsung maupun dari pemerintah lewat bantuan-bantuan. Lalu bagaimana itu dioptimalkan. Kalau rincian yang segitu tadi, apalagi dengan kode-kode yang sekarang itu saya juga rasanya butuh konsentrasi. Maka teman-teman bendahara ini kan yang luar biasa untuk memfasilitasi, jangan sampai kami bahkan kepala sekolah itu kadang-kadang orang mudeng kode itu mengiso-iso mengwaton jaluk karo entek gitu ya. Ini kan tidak bijaksana. Maka teman-teman bendahara monggo mengawal teknisnya ya, setelah diambil kebijakan. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, kos yang merugi baik itu anak keluar, anak nunggak dibenahi itu ya, sehingga perencanaan kita ini yang kita minta dalam perencanaan pengeluaran itu tidak selalu full, sementara tidak melihat pendapatannya. Mungkin ada tunggakan, mungkin ada anak. Kalau saya kasus misalnya kelas 10 di bulan September sudah minta keluar. Dia hanya bayar 2 bulan, Juli, Agustus. Sementara kan perencanaannya dia bayar 36 bulan. Berarti kita merugi 34 bulan. Perencanaannya kan kacau jadinya. Ataupun juga yang beberapa anak yang
lulus belum ambil jasa, itu kan yayasan juga memberikan kelonggaran berapa persennya bisa diambil, itu juga kerugian lagi. Nah, sementara perencanaan kita seringkali kan wis semono kuwi gitu ya. Kalau semacam tidak ada perubahan, maka ini menjadi catatan kita bersama. Saya secara pribadi juga terus berjuang. Lalu saya memahami yang dipaparkan mulai dari Buder Dwi, inspirasi, lalu Buder Jarwo dan juga Buder Triwur itu mencoba membantu sekolah. Bagaimana uang itu cukup bersama yayasan. Saya sampaikan ke teman-teman saya, tidak ada ceritanya kok harus jaluk semua pendapatan. Bahkan kalau 85% itu aja kayaknya kokean. 85% pendapatan kita pakai. Karena apa? Kita lupa. Kita ini belum bayar banyak hal ya. Misalnya kalau hitung-hitungan sewa gedung, lalu membayar manajerial pengelolaan baik oleh perwakilan maupun oleh pusat. Ini harus mendapat kesadaran kita bahwa kosnya itu ada lalu di keseluruhan itu. Lalu yang terakhir dari saya memang juga sudah terjawab, tetapi sekaligus tadi mempertegas Mas Baskoro tadi ya. Saya merasa ya selama ini yayasan sudah sangat ramah untuk mengelola uang itu. Nah, soal vakasi tadi hanya karena ada kalimat jam kerja dan bukan jam kerja memang lalu menjadi agak itu membuat kebingungan teman-teman. Tapi tadi Bu Dirjaro sudah menegaskan selama ini itu tidak saklek. Tadi kan lalu beberapa terpikirkan semesteran itu kan jam kerja, berarti oleh honor. Ya. Tentu yayasan sangat bijak tidak seperti itu. Saya sangat yakin hanya mau menegaskan kilo jam kerja. Dan saya juga memahami dalam mengikuti proses perjalanan yayasan itu juga jadi menghargai keahlian orang itu loh. Jam kerja tapi mikirnya kono mikir kene itu juga mendapat perhatian sejauh saya tahu. Hanya beberapa hal itu kan tidak ada ukuran bakunya. Maka tadi saya sependapat vakasi diajukan, lalu yayasan menerima LPJ-nya, lalu dengan kebijakan hitung-hitungannya yayasan yang lebih paham, monggo diputuskan. Kalau uangnya itu memang ada di yayasan. Kalau uangnya tidak di yayasan kok minta yayasan kan ya tidak bijaksana. Lalu juga setiap kali kegiatan apa yang layak itu diajukan vakasi, ini membutuhkan discernment bagi kami para pemimpin dan bendahara utamanya. Jangan sampai coba siapa tahu kok Jarwo sih mau corot triti setujui ini. Saya berharap ya fungsinya kepala sekolah itu mengeksekusi sesuai dengan arahan dari yayasan, bukan melempar ke perwakilan. Dilalah mungkin kepala sekolah cerak ada perwakilan, ya, telah diwoco ACC. Tetapi juga keputusan-keputusan yang lain jangan sampai kalau di sekolah itu bisa, kenapa harus ke perwakilan, kenapa harus ke pusat? Kalau arahan bukunya sudah jelas, sehingga disitulah peran pimpinan, leader di level sekolah itu juga membantu keputusan-keputusan yang sifatnya menjadi kewenangan sekolah. Nah, secara umum saya mengomentari seperti itu, saya menyambut baik sosialisasi ini dan nanti apalagi ada pertemuan setelah summit lalu ada kehadiran pengurus untuk bersama-sama nanjak ke kowe didit piro toh mau berbuat apa toh. Matur nuwun, semoga semua diberikan kesehatan baik para pengurus, Bapak Ibu, bruder, sister semuanya. Selamat siang, berkah dan Selamat siang, terima kasih Bu Toto atas masukan, atas sharing apa yang tadi disampaikan. Kelihatannya tidak ada pertanyaan, maka saya tidak perlu menjawab. Saya persilakan pada Bu Valen. Baik, terima kasih Buder. Yang pertama, terima kasih pada Buder Dwi, Buder Triwur, dan Buder Jarwo karena sosialisasi ini. Ya, saya mengapresiasi berkaitan dengan etika, dengan kemauan dari pengurus untuk nanti istilahnya nanjake, ya, sebagaimana sudah sampaikan juga oleh Buder Toto tadi. Nah, dengan demikian kan sungguh membantu unit kerja itu untuk tahu betul apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi arah pengembangan unit, ya apapun itu yang menjadi arahnya,
sehingga dari pihak pengurus dan juga pembina itu dalam memberikan keputusan untuk APBU itu menjadi tepat sasaran. Itu yang pertama, karena kan berkaitan dengan pengalaman yang lalu, itu kan hal macam ini menurut saya kan belum terjadi. Ya. Maka terima kasih untuk itu. Yang kedua, saya ingin menanyakan ya berkaitan dengan ini penerimaan keuangan, entah itu uang sekolah ataupun uang pangkal. Nah, kami itu ada pengalaman bahwa ada anak yang keluar di tengah jalan, ya seperti halnya yang pada bulan-bulan ini sudah ada yang keluar, ya ada juga yang pindah sekolah, ya. Tentu ini kalau kami tidak berikan laporan ke yayasan berkaitan dengan keuangan itu, maka akan terus menjadi tagihan, ya entah itu uang sekolahnya atau uang pangkalnya. Nah oleh karena itu kami kan langsung mengajukan penghapusan ya berkaitan dengan keuangan yang untuk anak-anak keluar itu untuk anak-anak yang menjadi tunggaan keuangan ya. Jadi mohon pemutihannya. Itu anak yang keluar. Yang kedua berkaitan juga dengan anak yang nunggak karena lulus atau juga bahkan tidak teridentifikasi karena sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Nah, kami itu sudah pernah mengajukan pada waktu awal tahun pelajaran di sini, itu berkaitan dengan rancangan untuk menindaklanjuti adanya tunggaan-tunggaan keuangan sekolah yang begitu banyak, tetapi data itu kan ada di supervisor yayasan, ya, itu. Kalau tidak salah itu informasinya ada di Mas Erik, ya. Nah, begitu. Lalu kami sudah mengajukan, tapi sampai saat ini kami belum menerima informasi atau belum ada tanggapan, ya. Sehingga kami belum tahu bahwa tunggaan anak-anak itu berapa. Itu yang terjadi karena semua data kan dibawa ke yayasan. Itu. Ini yang kedua. Jadi untuk keperluan menindaklanjuti, ya, menindaklanjuti supaya nanti kami juga bisa mengajukan ke pemutihan, ya. Lalu sekaligus saya ingin bertanya berkaitan dengan pemutihan ini, apakah masih berlaku seperti yang telah diajukan oleh pengurus sebelumnya, yakni 5 tahun ke atas. Jadi ya 5 tahun, 6 tahun, ya, dan berikutnya. Itu yang diajukan untuk pemutihan keuangan, entah itu uang sekolah ataupun uang pangkal yang belum beres. Gitu. Nah seperti itu pertanyaan yang berikutnya. Terus berkaitan dengan pemutihan itu, ya kami punya rencana, ini supaya yayasan mengetahui, walaupun kami mengajukan pemutihan dan kelak jika itu disetujui, kami tetap akan melakukan penagihan dalam arti supaya pada saatnya kalau orang itu datang kemudian mengambil berkasnya, itu tetap berusaha untuk bisa memberikan kontribusi ya atas tanggungan-tanggungannya itu. Ya. Namun demikian tanggungan itu setelah dibayarkan tetap akan kami laporkan begitu. Jadi prinsip kami mengajukan pemutihan itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan beban tagihan yang terus-menerus ya di unit. Demikian benar ya. Itu. Terus yang terakhir ya berkaitan dengan penurunan biaya sekolah ya. Kita tidak menutup mata di beberapa sekolah dalam pengalaman hidup saya juga bahwa ada orang tua yang mengalami kesulitan keuangan setelah anak itu masuk sekolah. Entah karena orang tuanya salah satunya yang punya pekerjaan itu meninggal dunia atau karena PHK dan sebagainya. Ya, sehingga sumber dana, sumber keuangan itu tidak bisa lancar atau bahkan dalam tanda petik ya sungguh-sungguh ya bangkrut, kondisinya macam itu. Nah, sehingga kesanggupan keuangan yang sudah disepakati sebelumnya itu akhirnya dari orang tua itu mengajukan keberatan minta penurunan keuangan kepada sekolah. Nah, berkaitan dengan hal itu ya kami kan mesti mengajukan ke yayasan pusat
ya supaya nanti ada perubahan karena mengingat sistem ya SIM PL itu ya. Ini yang kami sampaikan, mohon tanggapan dari Bruder. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Mungkin terkait dengan untuk kebijakan pemutihan yang 5 tahun. Monggo Bu Dwi. Oke, terima kasih Tervalen atas masukannya. Pertama kami minta maaf kalau kami belum dari kantor belum ada tanggapan dengan surat yang data untuk itu. Kemudian untuk kebijakan pemutihan tentu masih sama. Yang penting itu kita datanya itu yang belum valid, belum lengkap bagi kami. Jadi pada saat data itu sudah terkirim dengan lengkap, pasti kami akan menindaklanjuti, merapatkan bersama dengan pengurus dan staf yang ada. Sebenarnya untuk kebijakan sama, tapi mungkin juga berubah kembali. Kami butuh data yang valid. Itu saja. Pada saat data yang di tempat kami itu belum valid, ya kami belum mengambil keputusan. Maka minta tolong kalau yang tadi, mungkin di unit di tempat Buder ada data untuk Jasa. itu yang bisa disajikan atau yang dikirimkan, ya dikirimkan saja. Dan kalau memang dulu sudah pernah mengirim atau datanya masih ada di kantor, nanti kami akan mengupayakan mencari data tersebut supaya segera ada kepastian. Tentu hal-hal yang kasuistik seperti entah itu orang tuanya sudah meninggal atau mungkin sudah ada suatu kepailitan dan lain sebagainya, tentu kita sangat memahami, mengerti. Yang penting adalah satu, adalah pengajuan dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, investigasi atau intervensi dari pihak sekolah, sehingga pihak sekolah bisa merekomendasikan kepada pengurus apa yang sebaiknya, yang seharusnya dibuat supaya kita bisa terbantu untuk mengeksekusi kasus-kasus yang tadi seperti Buder Valen sampaikan. Saya kira ini tanggapan saya, Buder. Kalau ada tanggapan dari tambahan dari Gus Jarwo, silakan. Oke, terima kasih Bu Dwi. Yang pertama soal data tunggakan, Buder. Sebenarnya data tunggakan untuk anak-anak yang masih aktif atau 3 tahun belakangan, itu data ada di SIM PL. Buder bisa mersani dari TU TU akademik. Di sana bisa diunduh untuk data setiap siswa. Lalu yang kedua, memang kita ada migrasi data dari sistem yang lama ke SIM PL. Nah, ini yang perlu nanti kami akan sajikan dari data yang tidak teridentifikasi. Tetapi kalau data tidak teridentifikasi ini lebih daripada 5 tahun, monggo digunakan yang tadi dijawab oleh Bu Dwi. Artinya di sana. Lalu yang ketiga adalah teman-teman untuk proses terkait dengan tunggakan, sebenarnya beberapa hal yang perlu untuk kita koordinasikan adalah soal komunikasi. Kita tidak, oke, di kemajuan teknologi, teman-teman orang tua bagi yang menginstal untuk YPL, untuk OS-nya YPL, di sana pasti mendapatkan notifikasi pembayaran. Tetapi itu bagi yang memasukkan. Nah, kemarin di dalam pertemuan kita juga sudah menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Artinya apa? Artinya kalau memang tidak, ya perlu untuk kita menyampaikan informasi terkait dengan tagihan kepada para orang tua. Bagi yang memang posisinya itu masih bersama dengan kita. Lalu deteksi dini. Kalau saya mau mengatakan deteksi dini. Deteksi dini ini kalau sekolah mengadakan secara rutin setiap bulan terkait dengan evaluasi keuangan atau 3 bulan sekali evaluasi keuangan, maka akan terjadi pola. Dari sekian banyak anak itu polanya membayar uang sekolah itu pada periode setiap bulankah, akhir bulankah, lalu pada periode di 6 bulanankah atau 3 bulanankah. Atau kalau kita bisa deteksi lagi, sebenarnya ini ada masalah atau tidak terkait dengan pembayaran atau pemangkiran uang sekolah. Maka kinerja staf tata usaha tidak hanya soal memasukkan transaksi atau apa, ya harus memberikan masukan kepada pengambil keputusan.
Saya pikir di dalam dashboard atau di dalam SIMPL itu bisa kita lihat tanggal-tanggal pembayaran transaksi. Kalau itu sifatnya adalah host to host, itu sangat terlihat. Itu gampang. Salah satu yang kami usahakan adalah dalam bentuk dashboard. Sehingga nanti posisinya kalau memang ini sudah jadi, oh berapa persen sih orang tua yang sudah membayar itu laporannya bisa day per day, bisa kita akumulasikan dalam bentuk dashboard atau dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah terbaca. Sementara ini masih dalam bentuknya adalah bentuk rekapitulasi atau data tabel. Lalu bagaimana caranya ketika proses-proses sudah kok ini kok 1 tahun kok mangkir? Harus ada kebijakan dari sekolah. Sakjane iki kuat bayar apa ora? Kenapa saya mau mengatakan demikian? Betapa pentingnya dokumentasi awal. Bapak Ibu, Bruder, semua sekolah kita itu ada proses wawancara yang mana terjadi kesepakatan antara orang tua dan petugas yang mewakili yayasan atau sekolah. Nah, itu pasti ada dokumennya. Salah satunya adalah dokumen UPP, salah duanya dokumen SPP. Dan di dalam belangko, baik yang secara daring, maka kalau Bapak Ibu sekolah menggunakan belangko yang lain, tolong sungguh-sungguh dicermati. UPP itu adalah uang persiapan pendidikan, investasi orang tua yang tidak dapat dikembalikan, yang pertama. Apapun yang sudah dibayar. Yang kedua, dibayar sekali dalam jenjang yang sama. Nah, contoh nih, kalau UPP-nya itu lebih tinggi, berpindah kepada sekolah kita yang lebih rendah, ya nggak perlu lagi ditarik UPP sebenarnya. Misalnya, anak sekolah dari SMP Jakarta, pindah ke SMP di Jawa Tengah, UPP di Jawa Tengah itu lebih rendah misalnya dari yang di Jakarta. Ya masuk saja, migrasikan saja datanya. Jadi tidak perlu narik UPP. Kecuali kalau posisinya selisihnya selisih kurang. Ya silahkan untuk ditambahkan UPP-nya. SPP-nya dirasionalkan. Jadi itu sudah kita ada kebijakan dalam proses di keuangan kita. Nah, maka untuk UPP ini catatan saya yang paling penting adalah karena hari-hari ini beberapa rekan kita sudah melaksanakan wawancara, salah satunya adalah tidak dapat dikembalikan dan 1 kali dalam proses. Maka sebaiknya UPP juga menjadi prasyarat dalam kerangka untuk menyalurkan atau menyampaikan untuk laporan perkembangan siswa. Nah, ada sekolah yang membuat UPP-nya sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Ya oke, tetapi nanti kan ini akan mempersulit kita. Maka UPP sebaiknya diselesaikan sebelum proses di masuk anak. Tetapi kalau memang kondisi tertentu UPP itu bisa diulur, ya monggo dengan perjanjian tertentu. Di sekolah-sekolah kita variannya cukup banyak. Yang penting perjanjiannya. Dan yang perlu kita ingat, teman-teman, setelah ada pernyataan dari orang tua pada bulan berapa di sana dia sanggup untuk menyelesaikan, ya ditagih pada bulan itu. Maka dokumentasinya lalu menjadi clear. Nah, ini tugas-tugas dari staf finansial yang ada di satuan pendidikan. Lalu, penurunan uang sekolah yang tadi Bu Dwi sampaikan. Penurunan uang sekolah itu dapat dilakukan, tetapi harus dalam kerangka memperlihatkan data. Beberapa surat saya kembalikan kepada unit. Karena apa? Disposisi kepala sekolahnya tidak ada, yang pertama. Yang kedua adalah datanya tidak lengkap. Yang ketiga, biasanya saya komunikasi dengan kepala sekolah atau dengan para pihak. Sakjane ini sudah disurvei atau belum? Karena lalu setelah ini apa yang akan kita lihat? Kadang-kala kita ini dicoba-coba. Nah, dicoba-coba oleh orang tua. Kalau memang benar itu perlu dibantu, ya oke pertimbangkan. Semuanya angka setuju yang memiliki asrama, uang asramanya kan sudah dipakai sekian gitu loh. Nah, minta uang sekolahnya di bawah uang asrama.
yang dijadikan satu lah. Berarti kan kita selain sekolahnya sudah gratis, berarti kita juga memberi makan anak tersebut. Kalau memang datanya memang sungguh-sungguh perlu dibantu, ya oke, nggak masalah. Tetapi datanya tolong untuk disampaikan. Nanti ini yang perlu untuk kita cermati. Oh, di kantornya Buder. Ya. Oke, maka terkait dengan hal ini, saya mengingatkan kepada kita semua. Perikatan kita jelas kepada orang tua, yaitu dokumen wawancara. Maka kalau kita mau ada pertemuan dengan orang tua terkait dengan beberapa pokok yang tadi, dokumen itu harus ada. Maka seringkali saya mengatakan, lah dulu sudah sepakat toh Bu, sekian, nah sekarang kenapa? Nah berarti kan dokumen itu harus disertakan. Jadi ini yang saya hanya sekedar mengingatkan ketika proses-proses itu. Tetapi kalau dari data yang tadi Buder Valen sampaikan, mudah-mudahan database itu bisa kita buka. Kalau untuk data yang masih real setelah kita pelaksanaan di SIMPL, saya pikir tidak ada masalah. Data itu pasti ada karena kalau di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan PPDB online dan juga di SIMPL, saya melihat data pasti bisa kita ambil. Cuma siapa yang mengambil, sejauh saya tahu, TU bagian akademik itu dapat. Nah, sekarang kami sedang membuat yang namanya single sign option. Jadi ada SSO nantinya di situ bisa kita tidak lagi bolak-balik dari SIM keuangan ke SIM akademik dan seterusnya. Karena ini kemarin dibuat secara fragmented, maka saya perlu untuk mengintegrasikan satu dengan yang lain. Prinsipnya seperti itu, Buder Valen. Pak Tony, saya persilahkan. Oke, terima kasih, Buder. Selamat pagi, Buder, Bapak Ibu sekalian. Ya, Oke. Satu hal yang menjadi pertanyaan kami, Buder, berkaitan dengan pengadaan pegawai. Pengalaman kami dalam mendapatkan guru baru ataupun pengganti, khususnya untuk guru yang akan pensiun atau mungkin sudah pensiun masanya setelah selesai, itu ternyata sulit, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran atau bidang studi. Mungkin ini kami hanya sekedar usulan, apakah bisa yayasan itu memprogramkan untuk pengadaan guru ini agar bisa disiapkan lebih awal. Jadi tidak ketika raker ataupun libur panjang itu guru itu hadir, namun sebelum itu, misalkan kalau Juni-Juli kan masa-masa akhir tahun pelajaran, kemudian kami usulkan ada 2-3 bulan sebelumnya itu sudah ada guru yang magang lah istilahnya, Buder, atau sudah ada di sekolah, sehingga istilahnya nanti guru tersebut bisa beradaptasi dengan kami dan juga kami juga bisa menilai sebelum guru yang bersangkutan itu masuk ke masa kerja honorer lah. Sehingga nanti kalaupun nanti selama 2-3 bulan itu masa magang atau penyesuaian itu dirasa cocok dan memenuhi kualifikasi dari standar yayasan itu kan bisa lanjut. Tapi kalau tidak kan kita bisa langsung cut di akhir perjanjian. Jadi istilahnya sebelum honorer itu ada mungkin bisa diterapkan program PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu yang bisa diprogramkan oleh yayasan sehingga kami itu nanti bisa memperoleh pegawai dalam hal ini guru ataupun karyawan yang benar-benar kami harapkan dan tidak menjadi apa ya, betul ya, menjadi beban ketika walaupun hanya status honorer tapi setahun itu kami rasa itu waktu yang cukup lama untuk kami harus menyesuaikan ke orang tersebut, bukan orang tersebut yang menyesuaikan kami. Mungkin itu, betul. Terima kasih. terima kasih, usulannya sangat bagus Pak Tony. Saat ini, hari-hari ini, saya secara pribadi bersama dengan teman-teman kepegawaian sedang mengolah data, Pak. Tahun ini, tahun 2026, berapa guru yang pensiun di mana? Nah, kami akan mulai pada Januari besok sudah ada rekrutmen untuk beberapa. Nah, karena kemarin dalam pertemuan pensiun juga tidak semua guru pensiun yang melakukan penundaan atau yang sudah kami tunda ataupun perpanjangan masa pensiunnya itu juga kita setujui juga dalam proses itu. Nah, maka kita pemetaan pegawai sangat penting. Kami juga mendapati, Pak, jadi pegawai kami, pegawai kita, itu juga ada yang pegawai
di luar daripada sistem, artinya yang diangkat oleh satuan pendidikan secara tersendiri. Maka hal-hal seperti ini juga perlu nanti kita buat. Jadi usulan Pak Tony usulan yang sangat bagus, nanti kita coba perhatikan. Nah, persoalannya memang ada kos yang memang harus kita tanggung. Masalah kos ini nanti ada di unit atau ada di yayasan, nanti kita coba kalkulasi berdasarkan varian di satuan-satuan pendidikan kita. Jadi idealnya seperti itu. Tetapi ideal yang lebih lagi adalah bagaimana proses untuk guru kita. Contoh yang saya sampaikan dari Pak Tony adalah karakteristik guru-guru muda kita ini kan anak-anak generasi milenial. Ya, anak-anak generasi milenial atau produk dari generasi milenial. Kita sadar benar bahwa generasi milenial salah satu cirinya tidak mau diikat. Nah, beberapa guru sudah mulai tidak mau diikat secara penuh, tetapi saya statusnya honorer saja. Oke, nggak masalah. Tetapi kita juga sedang dalam kerangka meninjau pedoman atau meninjau kontraknya, supaya kalau kontraknya habis 30 Juni, tidak tanggal 29 Juni baru mengadakan kepastian. Kepastiannya adalah 3 bulan sebelumnya. Di dalam kontrak kita belum ada untuk hal-hal seperti itu. Maka kami mencoba membuat merapikan rumusan-rumusan kontrak sehingga tidak lalu merugikan kita semua. Tapi usul dari Pak Tony sangat bagus. Kami juga sedang dalam kerangka memformulasikan data-data yang kita punya dari sisi ini. Termasuk salah satunya Bapak Ibu yang ada di sini, ya sebelum naik pangkat ya baik kalau kita itu kumpulkan guru-guru kita. Sehingga besok itu gawe karya tulis ki pas gitu loh. Atau apa jenenge ngajar ki ya tepat gitu loh. Jadi saya punya rencana di bulan Oktober akhir atau Oktober minggu ketiga nanti saya kumpulkan untuk pegawai orientasi atau pegawai yang posisinya mau berubah status dan akan kita supervisi. Sehingga mereka tahu apa yang akan diperbuat ketika proses penilaian masa penilaian itu. Yang penting adalah Bapak Ibu bruder kepala sekolah punya kewajiban supervisi semua pegawai 1 semester minimal 1 kali. Maka periode semester 1 dari Juli sampai dengan Desember ini, sudahkah kewajiban itu dibuat? Kalau belum, berarti nanti ada konsekuensi dari pegawai yang tidak bisa kita supervisi. Itu salah satunya Pak Tony, terima kasih atas usulannya. Bu SMA PL Sedayu, Bu Ratna ya nih ya. Oke, silakan Bu. Baik, Bruder. Monggo Bu. Sebentar. Mohon maaf, Bruder, menyampaikan beberapa pertanyaan yang sampaikan kami gitu. Yang pertama, bengong sebentar udah. Ya, kelihatannya ada feedback speaker. Ya. Kami bareng-bareng masalahnya model ini. Oke, nggak apa-apa. Belum. Atau sambil sudah Bu Ratna? Sudah sih. Sudah? Coba. Sudah terdengar, Bruder? Oh, sudah. Lebih jernih sekarang. Oke, silakan. Baik, Bruder. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan Bruder Jarwo terkait dengan siswa pindahan. Untuk kami kan beberapa menerima pindahan dari sekolah lain. Kalau yang dari luar PL kan kami aman ya, Bruder. Berarti kami wawancara seperti siswa baru gitu. Kalau dari luar PL, tetapi kalau dari dalam Panggung Luhur, misalnya dari Vanlit ke PL Sedayu, berarti kami tidak perlu untuk meminta UPS kalau UPS-nya di Vanlit sudah lunas. Tidak perlu untuk wawancara kembali ya, Bruder. Ya, wawancara tetap untuk dijalankan, ya. Oke. Berarti untuk kami hanya menerima besaran SPP dan UPP dari sekolah asal, begitu.
untuk yang siswa pindahan. Hanya mungkin kalau nanti misalnya dari sekolah yang apa namanya tidak asrama, terus dia mau pindah ke asrama, berarti SPP-nya kami tambah dengan besaran asrama, begitu J. Mungkin nanti itu pertanyaan yang pertama, Bruder. Oke. Pertanyaan yang kedua, ini kaitannya dengan TKA, Bruder. Kami itu kan yang tahun ini belum menganggarkan untuk TKA, sehingga ini mau diambilkan dari mana? Nah, itu yang kami mungkin nanti kami tanyakan. Karena kaitannya kami ini sudah eh, meminta untuk Bapak Ibu guru memberikan pendampingan di sore hari untuk persiapan TKA ini, Bruder. Nah, tadi kaitannya dengan vakasi macam-macam tadi yang 3 item tadi. Nah, untuk TKA ini apakah kami diperkenankan untuk eh, apa ya? Memindahkan apa jenenge ini? Memindahkan akun apa kami menggunakan akun lain yang kami tidak gunakan, tetapi kami gunakan untuk kegiatan TKA ini, Bruder. Apakah diperkenankan? Misalnya, kami tidak menggunakan untuk working study misalnya. Terus kami gunakan untuk pelaksanaan TKA mulai dari awal sampai dengan pelaksanaan nanti di November. Begitu, apakah diperkenankan? Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan guru pendamping tadi, beberapa kan kalau yang di kegiatan kami yang tahun-tahun lalu kami tidak pernah memberikan apa ya honor atau jerih lelah ke Bapak Ibu guru yang mendampingi kegiatan eh, di sore setelah KBM Bruder yang ikhlas gitu ya begitu kalau teman-teman begitu jadi untuk kami itu kan ASPD kalau di Jogja itu kan ada Bruder ASPD kemudian kami sebelumnya juga mendampingi kegiatan di sore hari setelah KBM kami tambah pelajaran TKR ini juga ANBK juga dan seterusnya. eh, untuk pertimbangan pemberian vakasi untuk Bapak Ibu guru ini apakah bisa atau tidak, Bruder? Itu pertanyaannya sehingga nanti kami ketika menyampaikan ke Bapak Ibu guru itu lebih enak begitu, Bruder. Ngaten, Bruder, yang bisa Oke. kami tanyakan, matur nuwun. Oke, terima kasih Ibu. Yang pertama saya mencoba menjelaskan terkait dengan yang tadi yang saya sampaikan. Kalau sekolah kita menerima pindahan dari sekolah pangudi luhur lain, proses wawancara tetap dijalankan. Yang pertama, proses wawancara tetap dijalankan. Tetapi keputusan dari wawancara tersebut bahwa jikalau pada proses sekolah yang lama UPP sudah diselesaikan, besaran UPP-nya itu sudah diselesaikan, lebih rendah daripada rata UPP sekolah kita, sekolah yang dituju, tidak perlu panjeneng atau lebih tinggi, lebih tinggi daripada sekolah UPP kita, tidak perlu ditarik UPP. Tetapi kalau itu lebih rendah, monggo dicari selisihnya. Itu aja, tambahan UPP. Uang sekolah juga demikian. Jadi uang sekolah ya sak madya dengan dinamika layanan yang kita punya. Termasuk yang tadi kalau misalnya dari yang non asrama yang nambah asrama, ya oke, nambah uang sedikit jikalau uang uang SPP-nya itu di bawah jauh rata SPP-nya anak-anak di tempat kita, ya enggak masalah. Jadi proses wawancaranya tetap. Jadi jangan lalu semuanya. Kalau terlalu sangat tinggi, ya boleh dikurangi, boleh. Artinya rasional aja. Tetapi saya hanya menjelaskan terkait dengan dimensi UPP tadi. Jadi nanti di dalam brosur acara proses wawancara di tempatnya Ibu sebagai sekolah pindahan, di sana UPP-nya dikasih saja keterangan bahwa ini sudah dibayar di sekolah yang sebelumnya. Jadi dokumennya tetap ada. Loh, jangan seperti sekolah-sekolah negeri ya. Sekolah negeri itu biasanya yang pindahan UPP masuk kantongnya kepala sekolah. Itu jelas itu. Saya banyak pengalaman di situ ya. Terkait dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Di Pangudilur tidak ada. Di Pangudilur tidak ada. Lalu terkait dengan assessment. Teman-teman sebenarnya assessment itu apa sih? Mengukur ketercapaian atas proses pembelajaran kita. Acap kali sekolah kita itu berubah menjadi bimbel.
Artinya, refleksi yang paling dalam sebenarnya adalah mengapa kita memerlukan waktu khusus untuk kekhususan ini? Ya, kita lihat proses pembelajaran kita sebenarnya nggak cukup berkualitas untuk menjawab ini. Contoh misalnya, dulu ada asesmen nasional. Ono les asesmen nasional. Lho iki apa? Les artinya tambahan pembelajaran untuk asesmen nasional. Berarti kita menegasikan pelayanan yang mau diukur itu kan pelayanan harian kita. Nah, saya lebih dalam daripada yang Ibu tanyakan sebenarnya mau bicara soal itu. Jadi kalau TKA ini adalah tes kompetensi akademik, ya mari diolah istilahnya capaian TKA itu dengan proses layanan kita secara menyeluruh. Maka nanti di situ sebenarnya bisa menjawab, perlukah kita untuk menambah durasi belajar? Jangan-jangan bukan karena kita mau menambah durasi belajar untuk siswa belajar, tetapi karena kita tidak pernah menganalisis kualitas belajar harian kita. Karena yang diukur itu sama kok, yang diukur itu kemampuannya sama, cuma cara mengukurnya saja yang berbeda. Nah, model pembelajaran seperti apa yang mau diukur? Jadi seperti itu. Nah, sampai dengan hari ini kami belum memutuskan Bu Ratna terkait dengan proses pembelajaran yang berlebihan. Tetapi saya tuh mencoba mengembalikan esensi sekolah kita bukan bimbel. Sekolah kita bukan bimbel. Oke, sekolah kita perlu strategik teknis terkait dengan anak outputnya mau kemana. Oke, tetapi itu strategi teknis, bukan yang mokoi. Bukan yang mokoi. Kadangkala saya itu berpikir juga, contoh misalnya, di kelas 6, di kelas 9, di kelas 12, kita sadar bahwa ujian itu lebih awal. Benar enggak? Lebih awal. Tetapi kita lebih menyelesaikannya dengan cara menambah waktu, tidak cara menganalisis hasil akhir atau standar kelulusan kita dibagi kepada waktu sebelumnya. Esensial material atau esensial kompetensinya, kita nggak mau menganalisis itu. Tetapi kita lebih kepada, ya sudah, di akhir saja. Maka saya sebenarnya lebih cenderung untuk menyampaikan, jangan-jangan strategi pelayanan utama pembelajaran kita keliru. Bukan pada prosesnya kita menganalisis layanan utama kita, itu. Maka kalau sedikit oleh-oleh ketika kemarin saya berdiskusi dengan beberapa rekan pengelola sekolah, sekolah-sekolah yang sudah tidak menerapkan PR, sekolah-sekolah yang tidak menerapkan tambahan pembelajaran, bagaimana cara mereka? Cara mereka adalah menganalisis finalitas ini, SKL-nya ditarik mundur sehingga benar-benar konsennya di situ. Jadi terkait dengan TKA yang naik tadi, apakah itu boleh atau tidak dan seterusnya, saya lebih menjawabnya dalam proses pembelajarannya. Tetapi kalau memang itu dibutuhkan, oh memang kok Buder, katakanlah demikian ya, anak Eki memang memerlukan waktu lebih lama dalam proses belajar. Saya tidak menyebutnya goblok loh ya, atau bodoh loh ya. Tetapi membutuhkan waktu belajar lebih lama daripada yang lainnya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mencari strategis. Titik strategisnya di mana? Jangan-jangan proses pembelajaran kita adalah proses menghabiskan buku, tidak berorientasi pada kompetensi. Saya jujur sangat miris ketika sekolah berubah menjadi bimbel. Cirinya apa? Ketika mau ada ujian, maka ada konsentrasi. Ketika mau ada TK, ada konsentrasi. Ketika ada TK, nah ini rasa-rasanya kok nggak tepat dengan dinamika yang dimaksud. Nah, artinya kalau memang itu perlu strategi khusus pada teknisnya. Tetapi kalau memang itu pengayaan, kalau dulu itu bahasanya apa ya? Pengayaan ya, pengayaan materi, contoh-contoh soal dan lain sebagainya, ya monggo. Cuma saya harapan kami adalah tadi clear yang ditanyakan Bu Ratna loh ya.
Ada yang tidak clear. Proses pelaksanaan pengayaannya ada di jam pembelajaran. Masih minta vakasi untuk itu. Mute-nya rampung. Oke, nah, nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah meng-unmute saya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan seperti itu. Kalau memang Ibu mau menyampaikan, monggo. Masalah nanti setuju atau tidak tergantung dari proses kami. Itu aja. Kami belum memiliki keputusan terkait dengan apakah TKA ini demikian. Termasuk terkait dengan yang dulu ada proktor, ada AKM, dulu ada surat ya terkait dengan hal tersebut. Hal ini juga kemungkinan besar nanti juga kurang lebih sama terkait dengan itu. Gitu jawaban saya sementara. Baik, terima Pak kasih. Aka, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Buder. Suara saya jelas dengar, Sangat Buder. jelas. Baik, terima kasih. Yang pertama untuk Buder Jarwo. Yang pertama terima kasih sudah diingatkan untuk eh, program prioritas yang belum tersampaikan ke Buder Jarwo, dan mohon maaf bila kami juga belum apa namanya bisa menyampaikan. Lalu pertanyaannya untuk program prioritas dari setiap sekolah itu apakah dikirimkan dulu ke Buder atau besok ketika saat bertemu dengan pengurus di perwakilan untuk kami sampaikan sekalian dengan program sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk Buder Triwur terkait dengan keuangan. Eh, Pertanyaan saya untuk sistem keuangan tahun 2026 yang akan datang, itu apakah kode anggaran kegiatan apapun itu masih berlaku dalam rentang 1 tahun atau hanya pada saat misalkan eh, kami menganggarkan di bulan April, ternyata bulan April itu tidak bisa terjadi karena satu hal, mungkinkah masih bisa digeser di bulan berikutnya dalam satu semester atau masih bisa dalam tahun yang sama? Karena beberapa kejadian kemarin ada kejadian seperti itu tetap bisa. Artinya bisa diupayakan kalau kodenya sama hanya beda bulan, hanya begitu. Lalu yang kedua yang masih di keuangan, terutama untuk yang renovasi. Nah, di tempat kami itu ada satu blok kelas, itu ada tujuh, tujuh blok kelas yang memang berdekatan dengan kebun buderan, dan itu memang menjadi situasi perhatian bagi kami. Kami sudah 2 kali renovasi melihat struktur bangunan yang bagian atap, terutama waktu itu dengan Bro Simon juga sudah datang melihat sudah pernah diperbaiki, tapi kemudian muncul kembali terkait dengan eh, apa kayu-kayuan rayap dan sebagainya itu. Dan ini kembali di ruang sebelahnya muncul lagi, tapi berbeda dengan blok kelas yang sisi sebelahnya itu aman, tidak ada apapun. Nah, ketika misalkan nanti kami akan mencoba untuk mengajukan, bisakah kami dibantu ada semacam tim ahli? Kalau tidak salah mungkin dari Perkayuan Muntilan bisa melihat ini bagaimana eh, apakah masih kuat atau masih layak dan seterusnya. Sehingga tidak menjadi kekhawatiran kami kalau ini mau diteruskan masih bertahan berapa tahun lagi ataupun harus segera direnovasi, karena memang tempat kejadian rayapnya itu bergantian. Ketika sudah diperbaiki di kelas yang A kemudian dikasih obat pindah ke kelas yang B. Nah, ini menjadi perhatian bagi kami. Mohon bantuannya, mungkin ada tim ahli yang bisa melihat tentang situasi bangunan yang bisa dilihat layak dan tidak layak, atau masih lama atau butuh waktu yang harus cepat ditangani. Lalu yang ketiga terkait dengan honor ekstra Buder. Honor ekstra yang eh, pelatihnya dan pendampingnya adalah dari dalam. Nah, eh, dari apa namanya buku aturan yayasan sudah jelas ada nominalnya, bahwa nah ketika kami kemudian melihat bahwa ini menjadi sebuah ekstra yang bagi kami perlu ada perhatian, eh, bisakah kami kemudian menambahkan itu dari uang komite misalkan. Kan kalau uang bos tidak mungkin, maka kalau misalkan ada gabungan antara uang dari yayasan ditambah dengan uang komite, itu jumlahnya sama, misalkan itu apakah dimungkinkan begitu, supaya tidak juga begitu besar tetapi ada perhatian khusus, karena memang
beliau seorang pelatihnya dan beliau juga seorang pendampingnya yang dari dalam. Begitu, Buder. Terima kasih. Terima kasih Pak Aka. Saya jawab simpel saja. Nanti silahkan dipaparkan dokumennya kami terima pada waktu kami datang ke perwakilan-perwakilan. Tidak perlu sekarang tergesa-gesa untuk ini. Mungkin Bu Tri untuk beberapa pertanyaan tadi saya persilahkan. Bu Tri masih di mute. Sorry, sorry. Untuk anggaran itu masih sama Pak perlakuannya untuk berlaku selama 1 tahun. Jadi untuk bergeser dalam bulan tidak masalah Pak. Jadi kalau jadi April jadi Mei atau jadi Juni itu masih memungkinkan Pak. Jadi masih dalam rentang 1 tahun. Jadi masih bisa bergeser waktunya. Lalu yang kedua berkaitan dengan eh, bangunan yang kerusakan. Apakah itu mungkin bisa berkoordinasi dengan Buder Galih, Pak? Kalau kami di yayasan tidak ada tim ahlinya, mungkin bisa berkoordinasi dengan UPK Buder Galih untuk pengecekan itu, Pak. Lalu yang ketiga berkaitan dengan ekstra ya, honor ekstra untuk penambahan dari komite itu saya rasa memungkinkan juga, Pak. eh, karena dari yayasan sudah ada patokannya segitu, lalu untuk penyesuaian dengan yang umum, lalu ditambahkan dari komite itu eh, saya rasa bisa Pak untuk proses seperti itu. Itu banyak juga yang terjadi di unit-unit yang lain. Ada gabungan, ada tambahan dari komite. 3 hal itu ya, berarti. Oke, Buder. Terima kasih. Cukup. Oke. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu Bruder, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kami terbuka. WA kami tercatat di panjenengan semua, atau tadi sudah ada link untuk pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang ada di link, tadi sudah kami rekap untuk nanti kita bahas berdasarkan dari perwakilan-perwakilan. Terima kasih untuk seluruh proses yang sudah kita jalankan. Harapan kami adalah teman-teman semuanya. Mas Baskoro, tunjuk tangan. Pripun? Sebentar, Bruder. Meneruskan penjelasan dari Bruder Triwur tadi, ketika anggaran itu berlaku untuk 1 tahun, khususnya yang untuk penganggaran di pembiayaan yang pakai kode depannya itu kode 5, itu mengapa harus ada pengelompokan? Jadi semester 1 tahun ajaran, pokoknya ada 2 pengelompokan di 2 semester. Toh anggaran itu nanti juga kan kepake 1 tahun gitu loh. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih bagi saya untuk menginput itu. Cuman saya mau tahu aja fungsinya kenapa harus ada pengelompokan jika anggaran itu nanti berlaku untuk 1 tahun. Terima kasih, Bro. Dokter ada tambahan? Terus saya jawab. Oke, begini Mas. Mas Bas, kita membuat anggaran itu dalam 1 semester, per semester ya Mas ya. Itu sebenarnya mempermudah dalam proses operasional di dalam sekolah. Sekolah ini kan mengenal yang namanya tahun pembelajaran. Maka tahun pembelajaran dan tahun anggaran itu ada irisan. Ada irisan di sana secara anggaran. Memang menurut di dalam pembukuan kita saat ini kan menggunakan ISAK 45 ya, menggunakan ISAK 45. Maka dalam proses ISAK 45 ini kita masih menggunakan kelompok kode. Masih bisa rincian dari setiap kelompok kode itu saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Jadi misalnya kode kegiatan peningkatan prestasi siswa. Misalnya begitu ya, satu kode itu peningkatan prestasi siswa. Di situ ada 4 kegiatan. Jikalau satu kegiatan itu masih ada saldonya, sebenarnya itu bisa mendukung untuk yang lainnya. Karena yang dikunci adalah kelompok kode untuk ESAK 45.
Tetapi kami berencana teman-teman nanti membuat anggaran ini di ISAK 45, tetapi satu alternatif, kalau nanti SIM PL-nya jadi on time, persetujuannya ISAK 35 di 2020. Nah, jadi kalau ISAK 35 berarti yang dikunci bukan kelompok kode, yang dikunci adalah setiap rincian transaksinya atau setiap rincian kodenya. Misalnya kalau tadi perbedaannya, misalnya begini, perbedaannya sangat prestasi peserta didik, peningkatan prestasi peserta didik ada 5 kegiatan. Kalau saat ini kegiatan 1 sudah dijalankan, kegiatan 2 sudah dijalankan. Oh, kegiatan ini mau digabung secara finansial, ini bisa. Tidak ada masalah. Kalau yang sekarang. Tetapi kalau yang ke depan untuk ESAK 35, ya kegiatan 5 ini ya berdiri sendiri. Walaupun dalam satu kelompok kode yang sama. Karena nanti akan lebih rigid sebenarnya untuk proses itu. Nah, maka besok ketika proses pelaksanaan informasi di setiap unit kerja dalam pemaparan itu kami akan sampaikan detailingnya. Tetapi menurut saya yang tadi Mas Baskoro sampaikan pada waktu itu sebenarnya hanya untuk memfasilitasi irisan dari tahun pembelajaran menjadi tahun anggaran. Jadi kan tahun pembelajarannya itu kan per semester sehingga mempermudah teman-teman sekolah untuk mengalokasikan semester ini semester ini. Tetapi secara keuangan itu tidak berfungsi sebenarnya, tidak berfungsi. Tetapi dalam rangka penyusunan anggaran itu sangat membantu dari sisi satuan pendidikan. Demikian Mas Bas, Ya, sejauh saya kalau menangkap. konteksnya di pendapatan mungkin itu berfungsi karena Ya. ada tahun pelajaran kok mainnya pendapatan sekolah itu loh. Tapi ketika kita sudah masuk ke pengeluaran yang Pembiayaan itu tidak kan sangat berfungsi dari sisi keuangan. Tetapi berfungsi salah satunya gini, ketika itu kita budgetingnya dengan biaya variabel tertentu, misalnya variabel jumlah siswa, Mas, itu nanti juga akan mempengaruhi setelah bulan Juli. Gitu. Tapi dari sisi laporan tidak mempengaruhi sama sekali. Saya bisa menjelaskan seperti itu kurang lebih. karena tutup bukunya yayasan itu tahun taklim, tahun taklim, ya, tahun ya. 1 tahun dari Januari sampai Desember itu. Betul. Dari sisi keuangan memang tidak sangat mempengaruhi, tetapi dari sisi formatif untuk ke pembelajaran di sekolah itu sangat mempermudah dari sisi penyusunannya. Kelihatannya dulu diskusinya kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Bruder, jikalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti kirim ke WA kami ketika hal-hal pokok, sehingga nanti kami bisa bahas dalam proses di pertemuan selanjutnya di perwakilan-perwakilan. Untuk akhir kata, karena ini Bruder Jarwo, satu lagi. Oh ya. Ini tidak dibahas mengenai teknis penyusunan RAPBD 2026. Apakah mungkin ada yang baru-baru seperti itu? Tidak, sama saja. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Teknisnya seperti tahun-tahun sebelumnya, cuma prosesnya, pendampingannya dan komunikasinya yang berbeda, Mas. Proses komunikasinya yang berbeda karena dari evaluasi kita bersama dari Bapak Ibu Bruder semuanya kan menghendaki, Mbok ya kami itu didengarkan, Mbok ya kalau memotong itu ya tahu diri dan seterusnya, kan itu kan yang komunikasi. Maka kami selesaikan persoalan komunikasi di level komunikasi, yang material kita siapkan di material. Jadi pendekatan kami pengurus dalam hal ini lebih bagaimana kita membangun komunikasi dalam rangka penyusunan anggaran, dalam rangka untuk mendengarkan rancangan kerja, dalam rangka untuk mekanisme persetujuan dan seterusnya. Tidak secara material, materialnya masih sama, tetapi proses komunikasinya yang berbeda. Itu, terima kasih. Terima kasih, Bro. Oke. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Bruder, kiranya sudah nyaris 4 jam kita berdinamika bersama di tempat ini. Untuk selanjutnya, karena ini Bruder Dwi beliau sedang ada tamu tadi, minta izin. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama pengurus, atas kehadiran Bapak Ibu Bruder di dalam Zoom ini. Semoga apa-apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama, kita informasikan, dapat untuk memberikan gambaran Bapak Ibu Bruder dalam rangka menyusun rancangan anggaran. Satu hal yang mungkin dapat
kita pedomani, Bapak Ibu, ada orang bijak mengatakan bahwa jika kita gagal merencanakan, sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Jika kita gagal merencanakan, sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Orang bijak mengatakan demikian. Maka baik dalam waktu 1-2 minggu ini, mari duduk bersama di unit kerja kita, mari kita berdialog dengan siapapun yang ada di unit-unit kita masing-masing dengan perwakilan dalam rangka membuat perencanaan. Perencanaan kita bukan hanya sekedar merencanakan keuangan, tetapi merencanakan pelayanan kita. Pelayanan itu ada sarana, ada prasarana, ada sumber daya, ada program yang mana itu membutuhkan dari sisi pemenuhan finansial. Maka di akhir kata, terima kasih atas keterlibatan kita bersama. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang sungguh dapat menjawab apa yang panjenengan butuhkan. Tetapi di luar daripada itu, jika ada hal-hal pokok yang perlu untuk dikomunikasikan, kami para pengurus terbuka untuk hal-hal tersebut. Untuk mengakhiri hal ini, maka mari kita ambil waktu sejenak untuk mensyukuri seluruh kegiatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas penyelenggaraanmu dalam sosialisasi penyusunan APBU untuk tahun 2026 bagi para kepala sekolah, staf sekolah, dan petugas finansial. Semoga apa yang sudah kami usahakan ini sungguh-sungguh dapat menguatkan kami masing-masing